Boleh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ra di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian ngebaik-baik aja ya. Dan buat kalian baru pertama dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik yang menarik, dari yang bercanda sampai yang serius. Akhirnya kita bisa bertemu lagi di Pikiranku Podcast. Aku tuh kayak selalu nunggu-nunggu momen dimana kita bisa ngobrol bareng lewat Pikiranku Podcast ini lah. Aku tuh selalu ngerasa seneng dan bersemangat setiap bisa ngobrol bareng kalian. Kalian adalah pendengar yang selalu aku butuhin, yang bikin aku tuh ngerasa didengar dan dihargai. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, bakal bahas sesuatu yang sedikit menyindir banyak orang ya. Yaitu kita bakal bahas tentang hubungan tanpa status. Dan kita nggak sendiri di podcast kali ini. Kita bertemu lagi bersama Mas Ale. Gimana nih, Mas Ale? Kabarnya gimana? Halo Ra. Baik sih. Kabar lu gimana nih? Kabar lu? Kabar gue, Kabar Mbak Ara berarti kan orang Jawa kan? ya. Kabar gue sih baik-baik aja sih, Le. Ya rada-rada shock-shock dikit. Gitu lah. So, BTW, gimana tuh? gue minggu depan dah nggak di sini tau. Anjir. Apa? Minggu depan gue udah di Bandung. Udah di Bandung? Oh, lu dianterin sama siapa? Satu keluarga. Sama kakak lu? Atau? Satu keluarga. Oh, satu keluarga. Bagus lah. Ya kayak gitulah. Nih Le, hari ini lu udah tau belum kita bakal bahas apa? Wah, belum tahu nih. Kita hari ini bahas apa nih? Something good kah? Atau apa nih? Mungkin banyak orang yang bakal sendiri Le sama podcast kali ini lah. Lagi pengen nyindir banyak orang nih gue. Jadi kita Apa bakal tuh? bahas HTS. Jadi tuh kayak udah jadi, ini kan udah jadi fenomena yang nggak bisa dihindari di zaman sekarang kan Le. Bener kan? Ya. Dia sih banyak banget deh. Ya. Terus mungkin nih kayak banyak orang, bahkan teman-teman kita sekitar kita itu tuh pernah ngalamin Le. Atau malah jadi lagi terjebak di situasi itu sekarang. Jadi di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang sisi-sisi dari HTS ini gitu. Oke. Mungkin Menarik sih. kita bakal Gimana tuh? kayak ngasih perjalanan kita pas HTS juga nggak apa-apa. Enggak sih. Ya, lu nggak pernah emang? Enggak sih. HTS itu hubungan tanpa status kan? Terus lu ada status semua? Oh, ada sih selama ini. Ya. Selama ini ada ya. Tapi nggak tahu ke depannya gimana. Baik. Karena gini juga, Ra. Apa? Lu HTS ini, lu harus, kan HTS itu kan hubungan tanpa status ya. Nah, gue nggak tahu di mana gue itu ngelakuin HTS atau enggak sama orang lain. Nah, itu lu bisa ngedeskripsiin nggak tentang HTS? Lu bisa ngasih tahu nggak sih ciri-cirinya itu gimana? Jadi nih gini loh, Le. Jadi nih kalau sebelumnya nih, HTS ini tuh udah jadi hal yang familiar di kalangan orang-orang kayak sekarang nih. Walaupun kayak nggak mungkin, tapi tuh banyak banget yang pernah ngerasain HTS. Jadi tuh HTS itu hubungan yang dimana dua orang yang punya kedekatan yang lebih dari sekedar teman, tapi nggak sama pacaran. Jadi kalau lo mau manggil dia pacar kayak nggak layak, tapi kalau mau dipanggil teman, tapi kayak bukan kayak temenan. Jadi kayak mereka saling jalan bareng, ngobrol intens, bahkan kayak mungkin udah saling manggil sayang gitu lah, tapi nggak ada kata pacaran gitu. Ini gimana? Lo pernah merasakan? Berarti yang ketiga itu ya, panggil sayangnya itu ya. Biasanya tuh Gue selama ini nggak ada sih. nggak ada. Demi apa? Nggak ada. Karena yang gue panggil sayang itu orang-orang yang udah deket sama gue aja, maksudnya memang tahu sifat gue gimana dan kayak gimana tuh. Jadi mereka nggak nganggep kayak, Nyale kayaknya suka dia sama gue.
kayak kita punya hubungan lebih deh. Mm-mm. Kayak gitu nggak ada. Untungnya teman-teman gue nggak ada. Dan juga rata-rata ya sekarang yang gue tuh punya, malah gue banyak banget nganggep orang kayak kakak adean lah, kakak ade. Tapi gue sekarang tuh banyak banget gitu yang kayak gue anggap kakak ada, yang gue anggap ade juga ada. Cuma hanya beberapa orang yang bener-bener tahu sisi gue gitu, kayak lu salah satunya. Terus kayak Jean, terus anak-anak Discord siapa lagi sih? Pokoknya kayak gitulah, orang-orang kayak lu sama Jean itu gue anggap ade lah. Karena yaudah cuma sebatas ya udah deh gue cerita aja, cerita malu kan. Dan juga lu tahu sifat gue juga gimana kan. Paham. Berarti kalau HTS, iya makanya gue baru tahu juga kan, kalau HTS berarti emang sayang juga ya. Ciri-cirinya, Jadi lu ada nggak? Lu pernah nggak HTSan? gimana le? Aduh, koneksinya kurang ini le. Gimana le? Gimana? Lu pernah HTSan nggak? Aduh, gimana ya? Atau lu punya temen yang HTSan gitu? Kalau Lu bisa kasih tahu dong. kalau gue bilang gue lagi HTS-an gimana le? Keren sih. Gue nggak tahu. Enggak, lu HTSan nggak? Gue nggak tahu ya. Gue kayak gimana ya? Gue tuh nggak pengen kayak nggak manggil ini HTS-an, tapi kayak apa ya, kayak orang pacaran tapi kayak bukan. Kalau mau dipanggil temen kayak anjir, masa kayak gini temen coy gitu loh. Paham gak sih? Siapa? Ya nanti deh, nanti ada cerita abis ini ya. Kita nggak boleh dong spill di sini. Paham kan? Berarti lu secara nggak langsung lu berada di status HTS ya sekarang? Ya nggak tahu toh, ya gue nggak tahu dia nganggep enggak atau gue nggak tahu, jadi gue nggak bisa ini. Tapi gue lagi deket sama orang, tapi kayak udah lumayan lama le. Jadi dia tuh ngedeketin gue kan, tapi gue baru ngerespon tuh dia akhir-akhir ini. Dan lu manggil sayang nggak? Enggak, bukan. Lu ketika dipancing sayang, lu manggil sayang juga nggak? Sometimes Ini berarti HTS dong. kan cuman ini le, cuman kayak bercanda doang. Bercanda. Iya bercanda. Nih, masalah bercanda dalam HTS ya. Ini gue juga jadi bingung juga. Apa? Masalah cewek nih bercanda. Cewek bercanda manggil sayang. Tapi kan lu nggak tahu isi hati cowoknya gimana. Nggak tahu. Dan lu posisinya HTS dong. Iya kan? Ketika HTS kan lu banyak harapan anjir. Betul. Kayak lu dipanggil sayang itu lu banyak harapan. Nah, lu nih ngasih harapan gak ke HTS sana? Karena gue lagi memberi jalan juga sih buat dia. Kayak gue lebih terbuka aja, nggak tertutup kayak dulu aja gitu le. Kayak ya bagaimana lagi cok, kayak ya. Tapi gue jalanin aja sih. Entah nanti kalau mamanya gue ditembak ya alhamdulillah, kalau enggak ya udahlah ya. Ya kan gitu. Jadi le, setelah gue rasain sendiri nih kayak yang namanya HTS tuh bisa jadi dari beberapa faktor tuh. Jadi bisa aja nih Apa? kayak mungkin karena salah satu atau dari keduanya tuh takut buat komitmen, paham nggak? Iya. Gue atau- juga menyadari itu. Kan? Terus mungkin kalau gue sendiri sih gue lebih ke kayak gue nggak mau kehilangan kebebasan gue sih. Terus ada juga Kebebasan ya. Terus yang paling Abis itu? yang sering gue temuin nih kayak teman-teman gue ya, itu mereka tuh kayak punya trauma masa lalu, Le. Yang bikin mereka tuh kayak nggak berani buat ngambil langkah lebih jauh lagi. Oke. Langkah apa? Maksudnya langkah dalam arti Gue pengen deket sama orang nih. berpacaran. Gue pengen Oh, pengen ini nih, tapi kayak aduh apa ya, kayaknya nggak dulu deh, tapi kayak dia pengen deket gitu loh, kayak pengen cari teman ngobrol, tapi kayak mungkin dia terlalu too much, kayak malah nganggep lawan bicaranya tuh malah ini deketin sama gue kan ya. oke. Padahal cuma mau sebagai teman dekat kayak ngobrol lah, atau mungkin lo sharing tentang pikiran
pikiran lu atau gimana kan, dan lu nggak mau ngambil status yang dimana pacaran atau gimana gitu kan, Betul, status lebih berat ya. kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu loh, Lale. Mau gimana lagi? Ya, gimana ya? Itu salah satunya itu kekurangan atau kelebihan. Menurut gue sih itu bisa kekurangan, bisa kelebihan. Oke, lu bisa jelasin nggak? Maksudnya gue kepo juga ya, karena kan gue nggak pernah HTS nih. Lu bisa jelasin nggak kelebihan sama kekurangan HTS? Kelebihan sama kekurangannya. Mm-mm. Nih kita bakal bahas nanti aja nih. Tapi yang jelas, Hmm. kalau HTS-an tuh dari dua sisi tuh mereka tuh saling ngerasa nyaman sama kayak sama kedekatan mereka. Jadi kayak ya udahlah, nah gitu. Tapi kalau buat kayak kelebihan kekurangan mungkin bakal kita bahas di selanjutnya. Kayak kita pelan-pelan aja lah, Le. Kayak kita bahas kenapa sih Oke. orang Berarti tuh lebih pelan lagi ya. lebih pelan Karena lagi. gue kepo HTS itu kelebihan kekurangan itu apa gitu loh. Nah, biar Karena pada kan kepo kalau juga. pacaran jelas gitu ya. Mm. Pacaran kan jelas gitu. Cuma kalau HTS ini kan lu ngalamin juga gitu. Makanya gue pengen kepo nanya ke lu tuh HTS itu apa. Nah, kita bakal Berarti- bahas nanti. Nah, gitu. Kenapa? Masalah kenyamanan ya, dari antara berdua kenyamanan. Tapi lu nyaman nggak ketika dia nyaman juga sama orang lain selain lu? Nah, we never know. Makanya kita disuruh HTS. Karena kita nggak tahu gimana perasaan dia ke kita. Karena kan nggak ada yang ngungkapin. Paham nggak? Oke. Makanya disebut HTS, coba hubungan taman status. Sekarang nggak ada status. Jadi we never know. Kita nggak ada yang tahu. Tapi dari lu sendiri, Ra, Apa? maksudnya lu ngerasa jengkel atau ngerasa kesel kah kalau cowok HTSan lu ini itu deket sama cewek lain? Deket artian gimana nih? Ya deket, seems like you lah posisinya sama kayak lu. Berarti gue nggak anggap dia HTSan. Lebih ke, oh dia ini friendly gitu. Paham nggak? Tapi kalau as a friends kayak kita nih, kayak ada keperluan ngobrol, terus kayak ada apa main game bareng, gue fine aja sih. Gue bukan tipe orang yang ngangkang karena dia juga punya kehidupannya sendiri dan gue juga punya kehidupan sendiri. Kan kalau gue nggak mau ngatur, dia harusnya juga kalau gue nggak mau diatur, dia juga nggak boleh ngatur gue. Dalam artian kayak yang baik ya Mas Yan, kayak pasti positif ya fine aja. Tapi kalau udah kayak nggak positif ya bye gitu. Yang lu maksud nggak positif ini kayak gimana? Maksudnya bentar, maksudnya nggak positif Ya, kayak karena itu juga gue bingung bentar dari Nggak, point of view lu. Jadi kayak yang positif itu gimana, kalau yang nggak positif tuh yang gimana? Karena gue Positif juga tuh- pengen tahu masalahnya. HTS yang positif sama yang nggak positif tuh kayak gimana? nah ini kalau gue ya sebenarnya nggak ada yang positif sih. Tapi kalau di bahan dan di HTSan kayak ada hubungan lebih lanjut tapi nggak ada status tuh, mungkin kalau positif tuh kayak gini nih, lu kayak main game sama lawan jenis ya fine aja, lu juga mencari kebahagiaan dong. Dan gue juga kan orang game, walaupun gue kayak apa ya, gimana pun sama cowok cewek kayak gitu ya udah fine aja, sekedar main game. Setelah main game ya nggak ada hubungan lebih lanjut. Oke. Nah terus apalagi kan di usia gue ini kan baru kayak masuknya kuliah, baru ke semester awal, jadi kayak ya udah kita masih perlu berkembang dan punya banyak relasi itu loh, Le. Jadi kalau mau main sama cewek ya udah, tapi dalam artian kayak lu nggak berdua ya, berempat, bertiga, berlima itu fine aja sih menurut gue. Tapi kalau udah kayak ngedate berdua kayak itu nggak positif, kayak minus. Dan kayak ya bisa bedain waktu aja, Le. Kayak apa nggak? Bisa bedain waktu. Paham nggak maksudnya? Kayak bukan bedain Kayak waktu gimana? sih, lebih tepatnya lebih ke kayak bisa ngatur waktu. Typo menurut gue typo, Le. Oke, ngerti. Kalau itu ngerti. Paham kan? Paham. Ya begitu. Jadi kayak ya menurut lu gimana? Ini pemikiran gue doang ya gue nggak tahu, tapi kayak
nggak tahu sih, maksud gue kalau hubungan tanpa status tuh semua orang tuh pasti punya hubungan tanpa status, cow, secara nggak langsung nih. Kalau dalam psikologinya gitu, karena lu berhubungan sama orang itu lu tanpa memandang siapapun dia gitu. Mungkin lu akan membawa jati diri lu, kayak lu membawa status lu, kayak misalnya lu udah pacaran nih, ya udah lu terserah tuh lu mau bawa status atau enggak. Tapi yang gue tangkap ya, kalau HTS ini kan berarti aja ada penyembunyian gitu loh orang, ngerti gak sih lu? Iya Maksudnya kan? gimana tuh? Kayak disembunyiin gitu loh. Kayak misalkan gue udah punya pacar, gue bisa aja HTS sama orang, ngerti gak lu? Oh, I see. I know what you mean. Oke. Iya I kan? get the point. Dalam poin ini kan lu bisa menutupi dong, kayak gue punya pacar, tapi kalau orang yang gue deketin ini beda lingkungannya sama gue, sama pacar gue lingkungan beda, wah gue bisa dong ke lingkungan yang lain, terus gue dapetin cewek yang itu, terus bilangnya HTS, kita HTS aja dulu karena lu bisa manipulatif, kayak wah aku trauma nih nggak mau punya hubungan pacaran gini, padahal dia udah punya aslinya udah punya pacar. Nah, Ini itu kayak gitu kan? Itu kekurangannya yang bener-bener kayak minus itu dalam ETS ya. Oke. Ya nggak sih? Malah iya sih, dan juga gue bingungnya gini, ada kebingungan lagi kayak atas ini Apa? sebetulnya itu dibutuhin atau enggak, ngerti nggak lu? Menurut gue tinggal orangnya nggak sih, sumpah. Kalau gue pribadi sih nggak butuh, tapi karena kayak tiba-tiba ada orang yang deketin, tapi sebenarnya dia tuh udah pernah nembak, Le. Oke. Gue tolak, dan gue bilang kayak gini, nggak mau kalau nembaknya nggak romantis, nggak fancy, gue nggak mau. Gitu. Ngerti. Tuh, itu alasan doang sih, tapi ya tunggu aja kalau tiba-tiba gue dinner tuh berdua tuh, paham dong. Ya ngerti gue. Tapi tuh gue bingung juga, kayak gue bingungnya yang tadi gue bilang gitu loh, kayak Apa? HTS nih sebetulnya nih gue sama lu tuh bisa dibilang HTS juga. Iya, bisa, sebenarnya bisa. Kita tuh punya hubungan apa? Hubungan bisnis atau hubungan apa? Hubungan pertemanan atau hubungan apa? Kayak gitu kan? Kita punya sebetulnya tuh kita HTS juga, cuma dalam satu sisi HTS kita nggak mendalami sampai ke hati. Yang tadi lu bilang kan, HTS yang sebetulnya itu yang kenyamanan hati kan. Tapi yang kita bahas kali itu tentang perasaan hati, Le. Bukan kayak as a friends gitu, tapi lebih ke kayak sesuatu yang lebih menuju ke dalam pacaran tapi nggak pacaran. Ya, gue ngerti. Paham kan? Nah, Makanya gue baru dapetnya kayak gitu, kayak karena kan gue menelaah kata hubungan tanpa status ini kan. jadi kita hari ini tuh lebih bahas ke kayak hubungan tanpa status yang lebih ke kayak membawa perasaan. Karena yang lagi marak-marak lagi kayak akhir-akhir ini tuh kayak kayak gitulah. Tapi ada, Le, lu percaya nggak yang awalnya HTS dan gak ada hubungan, malah kayak cuman komitmen dalam waktu 7 tahun kayak nyicil mobil tuh, tapi mereka akhirnya nikah, Le. Lo percaya? Percaya aja sih gue. Oke. Karena gini juga, Apa? gue ada cerita yang lucu. Apa tuh? Gue nggak tahu ya ini HTS atau enggak, tapi itu yang di TikTok kan kalau nggak salah. Iya. Yang di TikTok. Gue dia lebih lucu lagi. Betul. Ini gue lihat di depan muka gue ya. Ini orang yang suami istri. Ini teman gue nih, suami istri memang teman gue karena guru gue lah. Itu mereka tuh nggak ada niatan nikah. Tapi mereka kayaknya tuh kalau orang bilang sekarang ya, itu kayaknya mereka tuh ngeliatnya tuh HTS. Orang-orang sekarang bilang kayak kita ini bilangnya HTS. Tapi gue nggak tahu itu masuk ke HTS atau enggak. Makanya nih gue ceritain, karena satu sisi si cewek nyaman sama si cowok juga nyaman sama si cewek. Tapi mereka konteksnya ini sebetulnya berteman. Berteman tapi ya temannya kayak enggak seperti pertemanan yang sekarang gitu. Contohnya, mana ada sih temen cowok lu boleh nginep di rumah lu, Ra? Teman cowok. Ada nggak? Lu punya temen cowok, terus nginep di rumah lu boleh nggak? Tinggal keperluan nggak?
lagi mendesak kah? Atau kayak ada something wrong kayak. Nah, ini ada keperluan nggak ada keperluan. Nah, kalau Boleh itu nggak? babi, nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ini orang suami istri dulunya temen kan. Ini si cowok memang sering nginep di mana-mana gitu ke rumah temennya yang cowok-cowok. Nah, memang lebih sering juga ke rumah yang si cewek nih, si A. Temennya nih si A. Yang cowoknya si B lah kita panggilnya. Nah, si B ini sering ke rumah si A, tapi dia tuh ke rumah si A karena si A ini manggil si B buat bantuin tugas atau bantuin apa, kayak bikin mahakarya apa gitu-gitu. Nah, sampai orang tuanya percaya sama si B. Nah, akhirnya si B selalu nginep di rumah si A. Itu menurut lu sekarang itu jatuhnya HTS nggak? Kalau buat Iya, kita deh, kalau tapi gua kan bisa udah juga dok. sahabat toh. Tinggal gini loh. Iya HTS kan? tuh Iya kayak kan? kayak gimana ya, bisa disebut sahabat juga. Tapi kebanyakan yang disebut HTS tuh jika salah satu orang tuh memiliki perasaan. Jadi dia nganggep itu lebih ke kayak orang itu tadi. Kita nggak bisa tuh kayak, nih kayaknya HTS dia kayak gini. Bisa. Tapi itu cuma pemikiran kita doang. Tapi kalau untuk lebih lanjutnya lagi, dari perorangan itu tadi, kayak umpamanya kita gini, Le. Nih lu nggak nganggep kita HTS nih ya kan, kita temenan doang. Tapi gue ngebawa perasaan lu kayak, gue nyaman, Le, sama lu gitu. Nah, gue nganggep lu HTS kayak gitu loh, lebih. Paham gak sih? Berarti validasi dari orang kan? Iya, enggak dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Nah, dari lu punya hubungan sama lawan jenis lu kan, validasinya kan. Oh, Iya, oke. jadi kebanyakan terus kayak, dan orang-orang kayak, oh lu HTS lu itu gara-gara mamanya nih, gue cewek tuh kayak makhluk yang kayak gue butuh saran dari seseorang gitu lah, yang gue tanya, menurut lu kalau kayak gini gimana ya, gue HTS sama ini ya, kayak gitu. Kayak udah kayak, ih cowokku biasanya kayak gitu. Jadi kayak banyak orang yang kayak, nih orang tuh dekat, jadi kayak sebenarnya sumbu awalnya dari diri sendiri yang jatuh cinta itu tadi. Paham nggak? Ngerti, paham. Follow nggak, mau ikuti nggak, follow nggak gitu, Le. Jadi kayak, ya, jadi tuh kalau dibilang kayak HTS tuh ya orang-orang yang suka itu sendiri aja. Kayak mereka tuh kan, apalagi kalau kita kayak lagi ada perasaan suka nih, Le, lu mau kayak sedikit kayak gini nih, mamanya gue lagi suka sama lu, Le, terus lu kayak ngelakuin hal kecil kayak, nih Ra, gue ambilin tisu, itu tuh bakal bikin baper, Le, kalau udah suka. Paham gak sih? Jadi semuanya tuh kayak bakal dikait-kaitkan, oh mungkin kayaknya Ale suka aku deh gitu. Jadi kayak gitu. Nah kayak gini tuh kayak, menurut gue sih di era kayak sekarang nih ya, menurut gue tuh perasaan tuh jangan terlalu tuh-macin, Cok. Paham gak? Ngerti. Kayak jangan Ngerti terlalu gua. baper dulu Jangan gitu. terlalu berlebihan lah untuk di start awal. Betul. Tapi gue mau nanya lagi nih, Apa? HTS ini menurut lu untuk sekarang efektif nggak? Menurut gue, untuk gue sendiri ya, Untuk lu sendiri aja. efektif sih. Why? Give me a reason why. Cause I think ya, kayak gue tuh butuh someone to talk. Kayak gue tuh pengen kayak lebih lebih close itulah, tertutup itu sama orang-orang luar. Tapi kayak gue pengen cerita ke satu orang doang, dan kebetulan orang yang lagi deket sama gue ini, dia tuh kayak lebih bisa ngertiin gue gitu loh. Feels like home. Feels like home. Walaupun gue kayak belum suka sama nih orang, kayak lebih ke interest. Sumpah banget, kalau nih orang denger maaf banget ya. Jadi kayak, ya gue kayak, tapi gue ada interest lah ya. Paham gak? Akhirnya kan. Gue ada interest. Akhirnya kan. Tapi kayak masih kayak ragu gitu loh. Gue yang merasa keraguan itu. Jatuhnya PDKT gak sih, anjing? Hah? Jatuhnya PDKT gak sih? Iya. Tapi Iya kan? iya, kenapa gue ngambil HTS? Kan dia kan udah nembak gue. Tapi berarti problemnya itu ditembaknya itu ya. Dan jawaban lu ini apa? Jawaban gue itu gak mau. Yang kenapa akhirnya lu menganggap sama dia tuh HTS?
Ya Berarti kan kan? itu tergantung jawaban lu dong. Karena gue waktu itu bilang kita kayak gini aja dulu sampai gue siap dan lu nembak gue romantis gue lagi. Bangsat. Soalnya gue bilang gini Le, gue matre. Berarti kayak jawaban yang tadi ya. Gue Jawaban matre. yang tadi ya. Gitu, gue matre. Gue tuh matre, bener-bener matre. Kayak lu bakal gue porotin kalau gue sama gue. Tuh awalnya gue tuh kayak biar dia menjauh gitu loh. Tapi dia malah ngejawab. Ya udah nggak apa-apa, aku punya uang. Gitu. Tapi balik lagi, berarti efektif ya HTS. Ya menurut gue efektif aja sih, karena kayak di saat kita butuh ya ada kayak ya kita punya rumah sendiri, tapi kayak dalam artian kayak kita belum ada status kayak pacaran gitu aja. Kalau dibilang kayak pacaran, kayak pacaran, bedanya cuma nggak ada empel-empel pacaran doang. Iya, nggak ada status pacaran kan. Ini untuk opini gue sendiri ya, tapi banyak juga yang nganggap itu nggak efektif karena kayak mereka terlalu berharap dan berlebihan dengan perasaan mereka sendiri. Ya ngerti. Karena menurut gue ya, HTS tuh lebih fleksibel ya. Karena mereka tuh, gue sendiri nih, masih bisa deket sama orang lain tanpa harus ngerasa bersalah. Ya, terus tapi di sisi lain juga nih, kalau yang terjebak HTS nih, itu tuh karena nunggu waktu yang tepat buat naikin ke level pacaran gitu, tapi kayak apa ya, kayak upgrade diri dulu gitu lah, atau kayak sesuatu yang ditunggu gitu biar kayak lebih enak aja nantinya gitu. Biasanya HTS kayak gitu. Tapi ada juga Le, kayak HTS nih kayak yang gue bilang tadi, itu tuh kayak tanda kalau kita tuh masih punya ketakutan untuk terikat sama seseorang Le. Kayak ada rasa nggak mau kehilangan kebebasan kayak gue tadi. Terus kayak takut kalau hubungan yang serius tuh bakal berakhir dengan patah hati. Kayak mamanya nih, apalagi kebanyakan nih HTS tuh sebenarnya awalnya tuh temenan tapi kayak salah satunya tuh kayak baper duluan. Jadi kayak takutnya dia kayak malah ngerusak hubungan pertemanan, terus akhirnya patah hati, putus, kan jadi nggak sama-sama lagi Le. Ya ngerti sih. Jadi banyak orang sekarang tuh kayak yang kalau bilang HTS itu adalah sebagai cara aman, kayak buat tetap jadi kedekatan emosional tuh tanpa harus mengambil resiko yang besar kayak gitu. Berarti lu cemen dong. Iya kan? Lu takut dong membuang waktu. Lebih kalau gue ya, gue belum siap Le. Kenapa tuh? Iya. Lu tahu sendiri kan kisah percintaan gue kemarin. Iya, gue tahu. Makanya lu menurut gue ya lu belum efisien juga untuk berhubungan. Ya kayak, aduh bentar deh gitu kan. Udah bentar gitu loh. Emang gue mau komen dengan statement lu tentang orang-orang yang dimana kayak yang tadi lu bilang gitu loh. Apa? Takut mengambil resiko yang lebih tinggi. Berarti lu gak usah punya hubungan sama lawan jenis dong, monyet. Kan mereka itu menganggap kayak, bukan berarti kayak awalnya tuh mereka juga nggak nganggap kalau mereka bakal ini HTS-an Le. Mereka tuh awalnya cuman kayak yaudah kayak ngobrol-ngobrol di Discord gitu loh, atau lewat mana kayak lo nge-game gitu. Tapi kan pasti kan ada orang yang kayak sifatnya tuh baperan gitu loh. Ya berarti bener kan, berarti kan balik lagi ke apa statement lu awal, jangan pernah menaruh hati lebih dalam kan. Iya makanya itu awal-awal. Tapi kan kebanyakan orang kayak gitu. Gue jadi bingung lagi Ra. Jadi bingungnya itu gini lagi, kalau lu berteman terus ada teman lu yang bikin lu nyaman, semua orang bikin nyaman gak sih? Nah, teman-teman lu bikin nyaman gak sih? Nyaman, tapi kan kenyamanan beda Le. Kayak gue sama lu nih, gue nyaman karena tuh kita kan temenan nih. Lu juga ngedengerin gue, lu kayak ngedengerin apa ya, kayak pemikiran gue yang rada nyeleneh, dan lu tuh juga bisa benerin gue. Jadi gue ngerasa nyaman kalau cerita sama lu karena lu tuh kayak bisa apa ya, nge-treat gue kayak teman kayak yang bikin nyaman. Bahkan kayak sama adenya. Dan gue kalau
kalau juga ngerasa nyaman kalau lu kayak bisa jadi teman baik, jadi kayak mungkin bisa kalau dibilang kayak kakak gue sendiri gitu. Oke, berarti dan juga gue malah ada satu faktor yang gede sih, Ra. Kan lu tadi ngomongnya faktor yang gede itu kenyamanan kan. Nah, ada rasa sayang lah, kita pakai hati lah. Tapi ada lagi, Ra. Apa Menurut tuh? gue intensitas gak sih? Maksudnya gimana? Intensitas. Kayak intens gitu Intensitas ya. ngobrol, iya ngobrol, Nah, itu juga. ketemu gitu, iya kan? Itu juga. Karena Itu kan juga gue sama lu faktor. kan cuma beberapa saat dong, kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Abis itu udah, kita Udah. cuma tuker sharing daily activity aja. Tapi Kayak kalau lu lagi kenapa, gue kenapa. Tapi lu berarti udah melebihi ya sehari sekali, enggak deh 2 jam sekali ngechat gak sih? Iya dong. intens sama itu. Tapi karena perasaan itu juga Le, kalau belum ada nih ya, kalau nggak ada perasaan, pokoknya paling gede itu perasaan. Kalau nggak ada perasaan lu nggak ada inisiatif untuk lebih intens sama orang ini. Kayak contohnya nih, kayak nih kalau gue lagi demen nih sama Maya, sama lo Le, gue pasti kayak berusaha mencari celah agar bisa ngobrol sama lo terus. Oke. Paham nggak poinnya? Paham. Nggak? Paham. Nah, begitu. Oh, Gimana? Lu masih bingung di mana nih? karena gue mau bukan membantah atau gimana ya, cuma masih bingung tentang HTS itu. Jadi kayak definisi gue udah dapat, definisi dan lain-lainnya udah dapat. Mungkin Apa? karena ngomongin hati kan, gue nganggep hati itu zero order logic. Jadi lu ngerti nggak zero order logic tuh apa? Gimana tuh, Mas Ale? Jelasin coba. Zero order logic tuh kayak, atau yang dibilang kayak higher order logic tuh, Gimana? kayak lu nggak tahu alasan lu melakukannya itu, ngerti nggak? Maksudnya gimana? Coba contoh. Lu pasti punya lah. Kalau gue si ininya explainnya, kayak lu pasti secara nggak langsung, yang tadi gue pancing lu pernah ngomong sayang nggak ke hatisan lu? Sometimes. Lu tahu nggak alasan lu ngomong sayang itu? Karena apa ya? Karena dia manggil gue gitu duluan. Dan karena gue Enggak, itu menurut gue enggak, itu bukan sebuah alasan kuat. Gini bentar. Kalau alasan itu nggak mungkin dong. Lu kepancing manggil sayang juga, dan lu sometimes lu ngomongnya. Karena I feel comfortable when I with him. Gitu. Kenapa lu merasa nyaman? Ya kayak gue Itu bilang tadi. zero order logic. Karena gue ngerasa dia tuh kayak lu Lale, kayak dia bisa mahamin gue, dia bisa ngertiin gue, bahkan ketantruman gue, dan dia juga bikin gue tuh ngerasa nyaman kalau gue tuh pengen lebih sebenarnya gitu loh. Tapi kayak gue tuh ngerasa kayak ya udah bentar dulu gitu loh, paham gak sih? Iya, lu ngomong bentar dulu itu lu masih bimbang akan hati lu kan? Iya, karena gue takutnya Gimana? gini loh, Le. Jujur aja nih ya, gue tuh belum terlalu bisa ngelepasin yang kemarin, gue masih rada gak terima. Ya. Nah, tapi gue gue sekarang tuh dalam fase kayak ya udah, kayak udah fine dengan itu dan udah menerima kenyataan itu, gue udah kayak ikhlas itu. Tapi gue takutnya pas gue bersama dia, apalagi nanti kayak kita bakal ketemu sama orang yang kemarin itu, gue takutnya tuh rasa gue tuh kembali lagi gitu loh. Berarti ada yang ketiga lagi, Ra. Pertama kenyamanan, yang kedua intensitas, yang ketiga gambaran dalam pikiran lu sendiri. Iya kan? Iya, bener. Gambaran buruknya tuh lu udah memperkirakan dulu. Bagi yang HTS nih ya, ini nggak cuma ngomongin Nara dong, cuma yang HTS-an. Berarti kan lu udah memikirkan dampak terburuk dong, kayak gue takut orang sebaik dia malah hilang dari gue, kalau pas sudah pacaran putus hilang dari gue. Iya, makanya gue bilang kayak bentar dulu ya, nunggu aku biar aku tuh siap dulu gitu loh.
gue juga udah ngasih tahu kok kenapa gue kayak gini. Gue juga udah bilang gue tuh abis mengalami suatu kisah percintaan yang menurut gue kurang mengenakan gitu loh. Iya. Dan dia mengerti dan dia mau nungguin gue. That's fine. Kalau lagu itu ini yang as long as I with you I got a smile on my face. Itu lagu siapa? Gue lupa. Gue lupa deh. Gue lupa. Ya kayak itulah. Lupa juga, Dia tuh iya. mungkin sama gue tuh dia definisinya kayak gitu. Oke. Ngerti. Paham gak? Oke, paham. Paham akhirnya gue HTS. Maksudnya gue akhirnya dapet faktor-faktor terkuat HTS gitu loh. Iya, ngerti. Sebenarnya mungkin juga ya, tapi kalau mereka kayak sama-sama menyadari itu ya, mereka juga bakal kayak apa ya, lebih ke ini sih. Kalau mereka menyadari sih itu HTS ya udah, maka fan itu, dan malah kadang tuh malah terlibatlah FWB. Oke, berarti ini capek buruk ya. Iya, kalau mereka sama-sama HTS menyadari dan ya. ya udahlah gini aja, dan kalau sama-sama pemain ya, tapi itu akan menjadi FWB ya. tapi kadang mereka nggak ada perasaan kayak ya udah HTS doang gitu. Tapi mereka kadang HTS juga buat ini nutupin FWB tadi Le. Oke. Atau kita HTS bahas ini menjadi di next episode, kayaknya kita harus bahas FWB deh. Ya, boleh sih. Karena FWB juga gue bingung juga. FWB itu kan friends with benefit. Temenan tapi ada benefitnya. Karena gini Ra. Stop dulu. Kita skip di episode berikutnya. Kan kita nggak boleh dong. Iya. Ini. Tapi gini juga, ini nyambung sama HTS juga, masalahnya nyambung. Di dunia psikologi ya, itu lu hubungan antar manusia. Enggak psikologi. Psikologi filsafat deh. Sorry. Psikologi filsafat dia ngomong kalau lu berhubungan sama manusia, itu lu pasti ada sangkut paut tentang benefit atau enggak. Iya. Jadi lu berhubungan sama orang, kayak gue sama lu nih, berhubungannya kayak gue sama lu memang kita mau sharing nih. Kita sharing tentang dari episode kemarin atau sebelum-sebelumnya nggak kerekam gitu, kita sharing gitu. Berarti ATS juga salah satunya ke FWB nggak sih? Iya, hampir ya mirip kan? Dan hampir nyambung sebenarnya. Hampir mirip, oke. Tapi kebanyakan FWB itu nggak pakai perasaan. Dan FWB berarti juga melabeli FWB ini dilabeli dengan kayak kita sama-sama butuh, tapi dalam sama-sama butuh dalam mungkin artian rada jelek ya kalau orang zaman sekarang. Tapi kalau mau yang dalam hal baik kayak teman kita gini, ya udah as a friend aja, temen doang, nggak ada FWB-an. Malah kalau kita ngelabelin kita FWB, malah kayak ini jatuhnya jelek gitu Le. Kayak balik lagi nih ke HTS nih ya. HTS tuh lebih ke baik Le, kayak ya hubungan tanpa status juga, tapi ada juga yang jelek karena mungkin kayak buat jadi buaya aja gitu loh. Biar kalau teman-teman kita bilang ini tebar jaring, iya nggak sih? Iya. Oke, tebar jaring. Kayak kita kayak deketin baperin semua orang, kita biar nganggap mereka HTSan semua, tinggal nanti kalau paling oke baru tembak gitu. Nah itu yang jelek Le. Oke. Tahu. Akhirnya tahu. Paham kan? Nah kayak gitu. Jadi kayak. Tapi siapa sih yang buat? Gue kepo deh jadinya. Ya kenapa sampai ada kata-kata HTS gitu? Ya itu nggak tahu Le. Itu adalah muncul tiba-tiba di kayak di TikTok tuh tiba-tiba kayak gitu. Jadi kayak banyak yang menggunakan kayak gitulah. Kayak lu tahu lah zaman sekarang sedikit kata viral tuh langsung kayak jadi gede gitu. Iya. Paham kan? Jadi kayak ya gitulah, kayak jadi tuh HTS tuh banyak kelebihan sama kekurangan Le. Di sisi positif tadi kan kita tuh bisa ngasih kebebasan yang lebih besar, mungkin kayak nggak terikat dalam aturan-aturan yang biasa dalam hubungan pacaran lah. Terus misalnya nih kayak misalnya tuh kayak
gue lagi deket sama lo nih, HTS sama lo nih, gue pengen Iya. jalan sama Jackie gitu, fine aja. Oh, Tapi ya rada nggak otak sedikit sih, lu lagi HTS-an tapi malah jalan sama satu circle-nya gitu ya udah. ya, ngerti gue. Tapi kekurangannya juga jelek, kayak nggak bisa dianggap sepele le. Apa tuh Sebenarnya kekurangannya apa aja? lu juga pasti kan anak psikologi kan ini, lu pasti bakal paham. Yang jelas nih, FWB itu tuh nggak bisa, dampak negatifnya tuh kayak bisa bikin perasaan tuh nggak stabil ya, karena nggak ada status FBB yang atau HTS nih? FWB HTS, maaf, tipe HTS. Oke. jadi kayak bikin perasaan nggak stabil kan le, kayak mikir tuh kayak aduh kayak gini ya, kayak gini ya, paham kan, Iya, kayak iya gitu sih. kan. Nah terus kayak karena nggak ada status yang jelas tuh, kita tuh kayak nggak tahu harus bersikap kayak gimana, apalagi kalau tiba-tiba dia deket sama orang lain. Terus sisi jeleknya le, lu bener-bener bikin bingung, Ya, mental kita jadi down, jadi kayak trauma malahan. ngerti. Karena gue ngeliat dari cerita, dengar dari cerita lu tadi ya, dengar dari cerita lu sama gue bikin gambarannya kayak berarti HTS itu kayak apa ya, bikin mental lu nggak jatuh. jelas sebetulnya. Bikin mental nggak jatuh. Iya kan? Bikin mungkin paling parah ya le, kita tuh bakal ngerasa terjebak di zona abu-abu yang nggak bisa Iya. dijelas mau dibawa kemana kita. Itu adalah dampak jeleknya. Karena keputusan lu berdua pas HTS itu jadinya ngambang, bukan keputusan yang pasti. Betul. Paham kan maksudnya le? Ya, paham. Ya itulah ya, gimana lagi zaman sekarang Kan, le. iya sih, karena gue denger HTS juga dari SMA kayaknya deh, SMP kelas 3 deh. Dengar kata HTS, dengar doang, cuma ya udahlah. SMA nggak ada HTS-HTSan, maksudnya temen-temen gue pun juga nggak ada HTS-HTSan. Kuliah kayaknya sempet ada HTS, sempet denger kata HTS, terus ya udah, gue tuh buta banget sama HTS, seriusan. Tapi itu sebenarnya gini loh le, tapi zaman dulu tuh belum ada namanya HTS le, lebih kayak mamanya nih, emang lo pacaran sama ini? Enggak, gue cuman deket doang ya, nggak pacaran ya, udah cuman deket doang. Lebih kayak dulu tuh nggak ada namanya le. Ya, nggak ada Gitu. namanya berarti ya. Jadi le, karena lu kayak belum tahu nih, kayak ini sebenarnya kan HTS tuh kan masih bingung nih, masih abu-abu kan. Iya. Ya kan, kayak lu sebenarnya paham tapi kayak susah dijelasin, ya nggak sih? Iya. Kayak gue ngerti, sebetulnya ngerti apa yang lu bahas, cuma karena kan ini nyangkut ke hati ya. Karena gini juga, nyangkut ke hati, jadinya tuh gue nggak ngerti gimana ngedefinisinya tuh pakai logika gue. Makanya gue jadinya tuh naruh HTS itu kayak zero order logic, dimana lu nggak bisa ngejelasin cowok. Nah, mungkin kalau disederhanain lagi ya kan, disederhanain aja nih ya kan, kayak dikasih ciri-cirinya. Mungkin HTS tuh banyak banget sebenarnya ciri-cirinya, like bener-bener kayak lu chattingan setiap hari, kayak ada jalan bareng, terus tanya soal hubungan kalian, kayak saling nanya. Nah, tapi itu kayak gak ada kepastian dan selalu menghindar kalau bilang kalau main dikasih kepastian nih, ya kan? Lawan bicaranya tuh kayak nikmatin aja dulu, jalanin aja dulu. Nah, itu udah mulai dipasang ya kan? Sebenarnya kita apa sih? Berarti itu HTS juga masuk ya? Iya. Oh iya. Bener kayak kayak gue pernah tanya sama lu Le, sebenarnya kita apa sih Le? Adalah jalan aja sih Ra. Bentar ya Ra, aku belum siap gitu. Kita jalan aja dulu ya gitu. Karena kalau gue tuh ngekat orang Ra, gue tuh orang yang bener-bener ngekat gitu loh. Jadi makanya gue nggak masuk, nggak tembus aja logika HTS tuh sebetulnya nggak tembus gitu. Tapi gue tahu reasonnya kenapa lu HTS, lain sebagainya gue ngerti. Cuma
untuk ke gue sendiri gitu kayak HTS itu, lu ngapain ngejalanin hubungan sama lawan jenis tapi lu nggak ngasih kepastian. Dan sedangkan kan gue kan apa ya, didikan gue kan laki-laki gitu, tanggung jawab lah gitu. Ketika gue dekat sama orang itu gue harus tanggung jawab juga, kayak lu jadinya apa sih, lu mau buat apa dia kasihan, karena kan ada rasa kasihan itu kan yang gue pikirin sih ke situ. Ya, seperti itu, Le. Tapi nggak semua orang tuh kayak gitu pemikirannya. Mm-mm. Tapi paling jelas, Le, tanda-tanda HTS tuh lu tau gak? Apa tuh? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Lu nganggep lu nganggep gue temen ya kan? Jalan sama cewek, tapi gue nganggep lu kayak, oh kita lagi PDKT ya. Terus gue tiba-tiba nanya lu kayak gini, kamu jalan sama siapa tadi? Ada cewek ya gitu. Oh, kok kamu nggak bilang aku dulu sih? Kok kamu nggak bilang kalau ada ceweknya? Cemburu, Le. Oke. Cemburu itu salah satu identifikasi ya. Lu pasti kayak, lu mikir gak? Tiba-tiba lu udah lagi momen ini, kita nggak ada hubungan apa-apa, tiba-tiba gak bilang kayak gitu. Lu aneh nggak? Kalau gue sih aneh. Iya kan? Aneh. Ya aneh. makanya kayak gitu. Ada yang lain nggak? Kalau itu mungkin bisa. Itu mungkin bisa cemburu temen juga yang suka sama gue cuma nggak ngomong gitu kan, itu bisa cemburu juga kan. Iya. Ada ciri-ciri yang lainnya nggak? Kayak bertukar perhatian, kasih sayang gitu. Kayak aduh, Kayak lu tadi secara spontan ngomong sayang. Gimana? Iya dong. Itu apa, Le? Iya dong. Lu nggak bisa memungkiri juga dong. Iya. Iya kan? Makanya gue bisa ngomong kayak gini karena gue ngerasain, Le, banget. Kayak basic my story. Ya. My story. Oke, ngerti gue. Jadi itu tadi tuh kayak tanda-tanda dimana kita berada di dalam hubungan HTS gitu. Ya. Tapi ini, Oke Le, sih. Tapi menurut lo itu betul atau lu mungkin lu kayak ada satu kayak dua mungkin apa sih namanya, tambahan kayak ciri-cirinya gitu setelah nanggep ini, ada nggak? Nangkepnya lu tuh gimana? anggapnya gue sih kalau HTS ya, let's say gini, dari jawaban lawan jenis yang dia menyatakan rasa cinta. Maksudnya gimana, kayak jawabannya itu kan kayak misalkan nih, gue nembak lu kayak tadi, gue nembak lu, terus lu ngomong jalanin aja kayak gini. Terus sedangkan gue ingin memaksakan, oh gue maunya pacaran sama lu gini, lebih ke tujuannya mau ke pacaran, tapi lu bilang gue nggak berani gini. Akhirnya kan itu ada jalan keluar, jalan tengahnya lah kita ya bilang. Berhubungan Jalan tapi tengahnya nggak di ada mana? ini. Iya, sebetulnya dua-duanya ini rasanya nyaman gitu. Tapi karena ada salah satu yang masih punya gambaran di pikirannya kayak, gue takut orang sebaik lu ini ninggalin gue setelah putus. Ternyata pas pacaran nih kita nggak cocok gini. Masih abu lah. Masih abu-abu. Makanya kan itu gue bilang tergantung jawaban dari si lawan yang menyatakan rasanya. Jadi kayak Terus juga apalagi ya? Lebih ke ini sih, intensitas sih kalau HTS tuh. betul. Ya hampir sama PDKT intensitasnya. Betul, cuman kayak nggak manja-manja aja. Kalau PDKT kan akhirnya kan ada pacaran kan, Le? Iya. Tapi kalau HTS Cuma ya udah nge-stuck di situ doang. iya, ngestaknya di situ doang. Dan juga lu nggak boleh cemburu juga kan. Nah, tapi orang-orang HTS tuh melanggar itu semua, Le. Iya, orang-orang HTS tuh pasti melanggar itu semua. Lu pasti cemburu lah. Banget. Ya kalau yang gue tanggap mah HTS orangnya takut. Takut ngambil keputusan. Udah, itu doang. Mau gimana lagi kan, Le? Ya, mau gimana? Iya sih, mau gimana lagi. Cuma kalau gue sih prefernya ke temen aja. Maksudnya memang gak usah HTS-an.
Lu PDKT aja, nikmatin PDKT lu bertahun-tahun nggak apa-apa Cuk. Kalau gue sih ogah ya. PDKT itu Orang gila mana PDKT lama kan ini. Kecuali temenan ya. Fan-fan aja, pacaran ya udahlah gue nggak apa-apa. gue PDKT Tapi 2 tahun loh. ih, najis, gue nggak mau. Gue dalam batas 2 bulan kalau gue nggak ada kepastian, gue bakal pergi. Hmm. Karena kayak ngapain anjir gue kayak nge-stuck di gitu doang. Kayak mungkin ya kalau mamanya nih, dia sebenarnya pengen HTS nih ya kan, terus gue nggak mau. Gue tuh juga punya cara sendiri lah biar kayak gue tuh menghindari sebuah HTS ini, paham nggak? Oke, paham. Gitu kayak mamanya nih ya kan. Gue tuh paling utama gue tuh ngelakuin kayak jujur sama gue sendiri. Kayak gue nanya diri gue sendiri kayak apa sih sebenarnya yang gue pengen tuh dari sebuah hubungan ini. Terus kalau gue nyaman dan happy, gue ngerasa seneng dengan hubungan ini ya nggak masalah. Tapi kalau mungkin gue mulai nggak nyaman atau kayak butuh kejelasan, ya udah ngomong aja. Dan kalau mamanya lu nggak pengen ya udah ya stop gitu. Jadi kayak kuncinya yang pertama adalah dari kemarin kita harus sebutin komunikasi kan. Iya, komunikasi. Dan kenapa lu masih terjebak di situ? Karena gue udah ngomongin itu Le, dan emang gue yang pengen karena gue ngerasa nyaman dalam hubungan ini. Sambil nunggu waktunya tepat, tiba-tiba gue tembak kayak gitu. Oke. Berarti kan sebetulnya tuh itu apa ya? Omongan menggocek, Cok. Kalau gue ngeliatnya omongan menggocek karena lu menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat tuh apa ya? Halo. Ya ketika lu dua hati lu tuh selaras aja. Kalau itu kan waktu yang tepat kan. Masalahnya lu belum ready aja, berarti kan bukan waktu yang tepat. Belum ready gue. Ya. Gue bisa nyapu-nyapu. Gitu lah. Jadi nih, tapi gue nggak tahu ya cara-cara orang lain yang mungkin ada sendiri nih kayak pengen keluar dari HTS. Tapi kalau cara gue kayak gitu, kalau gue nyaman dengan hubungan ini ya udah gue jalanin aja. Tapi kalau gue mulai nggak nyaman dan gue butuh kepastian, ya gue tinggal ngomong sebenarnya kita apa gitu. Iya. Dan kalau dia nggak ngasih kepastian tapi gue udah capek, ya udah gue bakal pergi. Sesimpel itu sebenarnya. Ya kan? Iya aja, memang sesimpel itu, cuma kan susah. Iya, tapi lu sendiri kan mengalaminya susah kan. Iya gitu, tapi kan kita punya hak, kita punya suatu kayak apa ya, punya sesuatu yang nggak sesuatu, kita tuh punya apa ya, hak untuk membahagiakan kita sendiri. Kita harus menjaga kesehatan mental kan. Sebelum kita kan rules nomor pertama tuh, sebelum kita mencintai orang lain kan kita harus mencintai diri sendiri ya. Mencintai diri sendiri. Ya kan. Betul. Kita harus menjaga kayak kesehatan mental, emosional kayak gitulah. Ya kalau dia nggak ada kejelasan ya udah. Kita harus mengambil hak kita itu tadi untuk mengambil keputusan yang terbaik buat diri kita sendiri. Entah itu lanjut atau berhenti, Le. Iya. Tapi kan lu kan sambil berjalan. Iya, karena gue merasa nyaman. Iya, nggak apa-apa. Karena kalau sambil berjalan itu bisa banyak belajar juga. Gue ngerti. Paham kan? Gue ngerti. Sebenarnya kita bisa aja kayak jadian itu. Sebenarnya yang nggak ada kejelasan tuh gue saat ini tuh, bukan dia. Ya berarti kan cuma turut berduka ya bagi lawan jenis Sarah. Ya udah, tunggu aja lah kayak 2 minggu lagi lah. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nunggu waktu aja. Karena nunggu waktu yang tepatnya itu yang gue bilang. Maksudnya juga ya PDKT sama HTS tuh menurut gue sama. Cuma kalau PDKT itu kan ada batasan-batasannya. Dan HTS itu juga ada batasan-batasan. Jadi batasan itu yang jadi beda aja di PDKT sama HTS. Betul. Ya kalau intinya bedanya gini lah. PDKT tuh bakal jadian, kalau HTS tuh ya udah nge-stuck dikit doang. Nah, gitu. Tinggal yang stuck tapi belum tentu kan. Kalau tinggal kalian mau lanjut ya lanjut, kalau enggak ya udah gitu.
Ini sama aja. Beda. Lanjut enggak kan? Iya sih. Ya cuma beda nama Lah lah. gue PDKT juga belum tentu lanjut. Gue pernah lo mengalami kegagalan. Ya udah, sama aja. Cuma yang jadi kenyamanannya itu di mana lu masih bisa bertukar cerita sehari-harian lu. Kalau di PDKT kan lu bakal kepikiran, nih cewek atau nih cowok nih lagi sibuk nggak ya, atau risih nggak ya sama gua, karena kan PDKT kan kita sendiri yang mengklaim. Kalau HTS kan lu udah berdua nih, udah ngomong, udah saling mengakui lah. Tapi sebenarnya kalau menurut gue ya HTS sama PDKT sebenarnya sama, cuman beda orang aja yang nyebut ya. Paham nggak? Beda orang aja, iya ngerti gua. Kalau Beda PDKT tuh orang aja. iya, kalau PDKT tuh mungkin kayak kita belum terlalu berharap sama nih orang. Tapi kalau HTS dia tuh berharap banget. Ya nggak? Iya, kok HTS berharap banget. Nah, gitulah. Jadi Ya. paham lah. Paham. Paham. Paham kan? Jadi kalau kita kesimpulin nih, kayak setelah kita ngobrol panjang lebar kali tinggi kali 2 kali 4 kali 5 kali 6 tentang HTS, ada berapa poin menurut gue tuh penting ya yang bisa kita ambil nih. Apa lanjut? Menurut lo ada nggak? Apa aja poin pentingnya? Apa? Dari lu dulu, Dan karena gue juga dari pasti ada gue. Jadi HTS itu memang bisa merasa nyaman karena memberikan kebebasan tanpa tekanan komitmen. Tapi di sisi lain dia tuh juga bisa bikin kita terjebak dalam ketidakjelasan yang bikin kita tuh ngerasa bingung gitu. Oh iya. Nah yang kedua nih HTS tuh mungkin Apa terlihat kayak gimana ya? Seperti solusi sementara buat nih orang-orang yang menurut lo cemen tadi, kalau belum siap gue berkomitmen penuh gitu loh, tapi pengen banget untuk tetap jujur dalam sama diri sendiri dan sama pasangan seorang itu tadi. Iya. Paham. Dan yang terakhir menurut gue terakhir nih ingat bahwa setiap hubungan itu apapun bentuknya, mau HTS, mau PDKT, mau pacaran, mau gimana, mau nikah, mau mantan-mantanan, yang paling utama itu tuh harus membawa kebahagiaan dan kenyamanan buat kedua belah pihak. Kalau HTS atau hubungan apapun itu, HTS, pacaran, nikah, mantan-mantanan, kalau gak bisa ngebikin kita ngerasa tenang, ngerasa nyaman, nggak salah juga kalau kita harus mencari yang lain, yang lebih jelas, yang bisa bikin kayak kita ngerasa nyaman. Karena semua orang itu kan berhak untuk berada dalam hubungannya, bikin ngerasa nyaman, dihargai dan diakui, bukan yang malah bikin kita tuh bingung sama overthinking setiap hari. Iya, Bang. Nah, kalau menurut lu? Gue ya, kalau goblok disyukurin. karena cuma kalau menurut gue ya, karena poin pentingnya itu karena kalau lu nggak ngerasa kalau lu goblok, lu udah ngerasa goblok nih, lu jangan pernah lu nggak syukurin. Ini itu serius loh dalam hubungan apapun. Ya baik, okay. Lu ambil poin plusnya. Karena gue juga ngerenungin ya akhirnya, maksudnya lu bilang tadi kan, mau HTS, mau apapun itu bentuknya, kalau lu nggak ngerasa nemuin kenyamanan, lu tinggalin aja, karena itu demi diri lu sendiri ya. Ya paham. Gue juga, karena kan gue juga mengalami hal yang menurut gue nggak mengenakan lah dalam sesi pacaran gue kemarin ditinggal nikah atau gimana. Ada satu poin yang gue nggak lupain, kalau goblok tuh harus disyukurin. Lu mau di HTS, mau di apapun, yang penting bener, kata lu bener. Itu gue juga pengen ngomong tadi, masalah kenyamanan itu. Kenyamanan, lu harus bangga sama diri lu sendiri, lu harus nyaman sama diri lu sendiri. Tapi kalau lu nggak belajar dari punya hubungan sama orang lain,
lu udah tahu nih, wah ini salahnya di sini sini sini. Lu yang HTS nih, gue kasih tahu, lu yang HTS lu bakal ngerasa goblok nanti. Sumpah, ketika itu adalah hasil buruk. Ya, Ya, gue ya. ngekut hasil buruk. Tapi kan hidup penuh banget kayak cobaan, dan kita tuh harus mencoba semua cobaan itu tadi lah ya. Kalau kita Iya, kayak makanya. flat-flat aja kayak ya gimana? Iya, makanya kan gue bilang, lu harus kalau lu harus goblok dan itu lu harus mencukuri. Karena supaya apa? Supaya lu nggak mengulangi hal yang sama. Mungkin ya makanya kan tadi ada yang di TikTok HTS 7 tahun tiba-tiba nikah, itu adalah hasil yang positif di mana chance itu 1:100. Ingat deh, itu chance itu 1:100. Itu gue nggak mau memperkecil lagi. Itu 1:100 itu orang yang berhasil, tapi Baik. kan orang lain belum tahu. Mungkin buat yang lain, mungkin kalau ATS lu menuju ke pacaran, ya itu ada chance yang 1:10, bisa aja. Bisa Tapi aja. kalau sampai nikah itu 1:100, men. Lo harus mikir lagi, Karena kayak karena lo ATS. tapi ya hanya yang pasti-pasti aja gak sih? Iya, yang pasti-pasti aja. Yang penting poin pentingnya itu sebetulnya lu komunikasi. Lu udah nyatain perasaan lu, dia udah nyatain perasaannya. Udah tahu nih. Oh, misalkan pasangan lu udah tahu, gua masih ada trauma lo, masih ada terngiang-ngiang sedikit tentang masa lalu gua gini-gini. Ya udah, lu mau nggak menerima dia? Masalah kan di situ. Kalau HTS itu masalahnya tuh menerima atau enggak. Kalau lu mau menerima ya udah silakan. Tapi kalau lu nggak mau menerima, ya udah, goblok itu harus disyukuri. Betul. Gue setuju. Goblok itu harus disyukuri. Karena yang milih jalan Iya. goblok itu juga kita sendiri. Sebenarnya kita Iya. bisa mikir kayak jalan yang lain, tapi karena kita goblok, jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi gue bukan ngatain hal kasar ya. Goblok itu nih gue takut salah orang persepsi. Goblok itu ketika lu nggak tahu tapi lu baru mencoba, itu goblok. Tapi kalau udah dungu, lu udah tahu tapi lu masih mencoba, nah itu dungu. Kalau ini kan goblok karena kan Ara belum tahu rasanya. Iya, ya lu kan belum tahu rasanya kan? Lu kan belum tahu rasanya. Kalau gua nggak tahu rasanya, tapi gua udah diceritain sama temen-temen gua, lu jangan ATS gini-gini nggak enak karena lu nggak ada komitmen lain sebagainya, bla 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 bla. Oh yaudah, gua nggak mau jadi dungu, makanya gua nggak mau mencoba. Makanya gua lebih baik pacaran. Kalau nggak nyaman ya udah putus. Fuck you, Ale. Tapi ya nggak apa-apa karena kan lu mencoba. Nggak apa-apa. Lu hidup ini harus mencoba, itu lo lonely life once. Intinya ya, kayak ya udah, itu tuh semua tuh tergantung pada keputusan kita masing-masing. Ya, keputusan masing-masing. Kan? Gue nggak bisa ngatur keputusan pendengar lu juga dan lu. Betul. Jadi ya penting pastiin aja kalau itu ada yang terbaik buat lo sendiri. Ya itu. Yang penting juga nih jangan ragu, ya kan? Buat memperjuangkan kebahagiaan lo sendiri. Betul tidak, Ale? Iya, betul. Kalau itu ya betul. Betul Masalah kan? kebahagiaan diri sendiri betul. Ya kalau dia Coba ingat lagi. dia bahagianya sama atasannya ya udah nggak apa-apa, kita nggak bisa berkomentar, ya kak. Iya. Cuma ingat lagi, kalau goblok tuh disyukurin. Mau gimana pun. Aduh. Jadi gimana nih? Apakah kalian masih nyaman dengan HTS babi itu? Kalau kata Nggak apa-apa. Ale, Gue kan udah bilang, apa? HTS tuh nggak apa-apa. HTS tuh nggak apa-apa. Tapi goblok tuh harus disyukurin. Betul. Udah. Harus menyadari kalau itu goblok, ya kan? Atau mungkin Nggak ya? harus menyadari HTS itu goblok ya, Ran? Enggak harus lebih menyadari kayak HTS itu goblok. ya udah itu kan pilihan lo, berarti kayak lo harus kayak mengakui kalau ini motor gede banget ya jam segini, padahal ini jam 12 malam masih ada orang lihat, lo mau kemana anjir? Ya intinya balik ke awal, kalau bahagia ya udahlah nggak apa-apa, tapi kan Ya. kalian bisa memilih kalian masih nyaman di atas atau mulai ngerasa perlu kejelasan.
apapun pilihan kalian, yang penting tuh kalian tuh harus tetap menjaga diri kalian, tetap sendirilah, kayak merasa nyaman, bahagia, dan apa ya, kayak tetap ngerasa kalau kalian tuh ya udah kayak masih baik-baik aja. Jangan Ya, sampai hubungan kayak gini tuh bikin kalian tuh ngerasa terluka, betul nggak, Lek? ya betul. Jangan sampai Nah, ngerasa diri lu terluka. betul. Seperti itu teman-teman. Aduh, Le. Kita udah bahas panjang lebar, Le, ya ternyata, Le. Nih, kita mungkin durasinya 1 jam lebih 10 menit, Le. Nggak kerasa banget ya? Nggak berasa. Soalnya pertama karena nggak berasa tuh pertama gue nggak tahu. Karena gue nggak tahu HTS itu apa. Gue juga menanyakan juga kan. Banyak. Ya lu banyak sharing juga lah ke gue masalah HTS. Biar, ya sama-sama tahu Jadinya lah ya. seru kan. Seru. Jadi kayak, aku tuh kayak ngerasa cepet banget gitu loh. Iya, betul. Betul. Dan aku bener-bener berterima kasih buat kalian yang selalu dengerin podcast aku, yang setia dengerin pikiranku podcast. Kalian tuh bener-bener bikin aku ngerasa semangat, dan terus apa ya, terus untuk kayak gimana sih, Le? Kayak merasa gue tuh pengen apa ya, terus berbagi sama pendengar-pendengar gue gitu loh. Ya itu. Ya, Jadi bermanfaat lah. Jadi kayak tanpa kalian semua, aku nggak bakal bisa sejauh ini. Dan aku tuh benar-benar butuh kalian sebagai pendengar aku, yang bikin aku tuh ngerasa tuh selalu ada dan didukung. Anjay, kok puitis banget, Cok. Aduh. Jadi terima Inilah efek lagi bucin tuh gini. Biasa puitis tuh pas bucin kenceng tuh kata-kata puitis. Yo kalau udah galau udah pasti playlistnya tuh yang style kenceng. Jadi kayak ya gimana ya, ya udahlah, kan gue juga menyadari kegoblokan gue, udah gak apa-apa, gue menyukuri gitu. Jadi terima kasih semuanya udah dengerin podcast Hara kali ini. Terima kasih juga Ale sudah mau berbincang-bincang sama Ara. Makasih juga Ra udah sharing-sharing tentang HTS dan pengalamannya. Karena ini menurut gue ya pembelajaran juga lah, semakin belajar lagi lah buat gue tentang sharing-sharing. Betul, benar banget Ale. Oh iya, jangan lupa buat follow, share podcast ini kalau kamu suka, biar makin banyak yang bisa dengerin obrolan seru kita tadi. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga hati, dan ingat, kamu berhak bahagia dengan hubungan yang jelas. Betul kah, Ale? Betul sekali. Betul sekali. And see you, bye-bye.